Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ina dan Bapak Ibu Guru, hari ini kita akan mendengarkan pemaparan presentasi dari Ibu Ina selaku guru penggerak di SMP Islam Al-Azhar BSD, di mana hari ini Ibu Ina akan mempresentasikan tentang budaya positif. Itu kepada teman-teman semuanya untuk memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Ina selaku guru penggerak di SMP Islam Al-Azhar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada Bapak Ibu guru di SMP Islam Al-Azhar BSD yang sudah hadir pada hari ini, saya ucapkan terima kasih. Ya, perkenalan dulu nih ya. Saya Bu Ina, ya, Ina Tadi
Ya. Apakah Bapak tadi membuka kepala atau Bapak menutup kepala dulu? Saya membuka kepala kanan saya. Akhirnya Bapak buka kepala. Iya, buka. Coba berikan alasannya. Saya alasannya boleh dilihat tapi tidak boleh diambil. Kalau dipegang nggak boleh. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya nih, siapakah yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan? Tadi siapakah yang punya kendali? Siapa punya tangan? Siapa Diri punya kita tangan? sendiri. Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Diri kita sendiri ya, dan yang punya tangan itu sendiri. Ya, jadi yang punya kontrol untuk mengendalikan kepala tangan itu adalah diri kita sendiri ya, seperti ini sudah dijawab. Nah, ini yang akan masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi gimana kita membuat anak-anak itu mereka disiplin tapi secara positif. Nah, makanya saya mengundang Bapak Ibu semua untuk mendiskusikan materi kita pada hari ini. Nah, jadi itu adalah tadi teori kontrol, ya, gimana cara kita mengontrol apa yang kita punya, gimana cara kita mengontrol anak-anak supaya mereka bisa memahami apa yang mereka lakukan. Nah, kadang-kadang suka ada miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri, karena kita kan sebagai guru pengennya itu melakukan apa? Mengontrol murid. Murid itu melakukan apa yang kita katakan, apa yang kita minta, kita berharap seperti itu. Nah, ini adalah miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Jadi apa? Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat untuk murid. Ilusi bahwa kritik, ya, kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter murid. Dan ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi di sini kita sebagai guru itu adalah orang dewasa. Orang dewasa yang memiliki hak untuk memaksa anak. Gak boleh ini, harus nurut. Nah, itu adalah konsepsi tentang makna kontrol dari teori beliau sendiri. Kita akan bahas itu. Nah, jadi disiplin itu, ya, dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan yang mulia atau sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi maksudnya motivasi intrinsik itu dia mereka memiliki motivasi dalam diri sendiri. Nah, itulah yang akan kita terapkan ke disiplin positif. Jadi lingkungannya pun menjadi lingkungan yang lebih positif. Nah, sini juga akan berhubungan berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Coba saya mau nanya sama Pak Eko, Pak Eko masih ingat nilai kebajikan? Saya tanya Pak Eko lagi nih, apa aja nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila? Bagaimana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Satu lagi Pak Eko. Boleh yang lain kalau itu boleh. Selanjutnya Pak Lutfi. Mandiri. Pak Faisal. Bergotong royong. Berkala krisis. Berkala krisis. Bernara kritis. Oke, Pak Iis. Kreatif. Fadila. Berkebinekaan global. Ya, berkebinekaan global. Jadi ini nanti akan terkait dengan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Ya, yang kita sudah mulai terapkan di SMPA dan BC di kelas 7 ini sudah menerapkan kurikulum merdeka yang nantinya akan mengutamakan nilai-nilai kebajikan yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, nanti itu akan terkait juga dengan teori motivasi. Jadi saya juga akan menjelaskan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ini 4 hal ini yang berkaitan dengan disiplin positif atau budaya positif. Nah, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
bukan karena mereka pengen dapat ujian. Nah, itu kan yang akan kita terapkan di disiplin positif. Lanjut ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi adalah tiga motivasi perilaku manusia. Nah, ini tentang hukuman. Ini ada salah satu contohnya, ya. Coba bisa dibaca oleh Bu Alif, silakan. Baca. Ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gugup pada saat gagal pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Oke, dari contoh ya kasus ya, ini adalah contoh kasus yang mungkin pernah kita temui di kelas, yang Bapak Ibu pernah temui di kelas. Jadi ada seorang anak yang mereka yang itu kurang menguasai pelajaran tersebut, jadi sampai diperlakukan tidak menyenangkan lah sama temannya, dan itu buat dia gugup, ya kan? Buat dia malu seperti itu. Nah, sekarang dari kasus tersebut, menurut Bapak Ibu semua, kira-kira yang perlu dilakukan oleh guru itu apa? Coba Seno, kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh Pak Seno ini, baiknya harus seperti apa ketika menghadapi ada siswa yang ditemui siswa seperti itu di kelas? Isa dulu, Isa dan teman-teman dulu. Menurut Isa, apa yang harus dilakukan Pak Seno? Karena saya pernah menggunakan tersebut, ya. Pertama, saat
Kalau kita memberikan hukuman, kamu ibu hukum ini tidak boleh ikut pelajaran, kamu salah gini. Nah, itu akan memberikan efek ternyata kepada anak. Efek hukuman itu banyak. Ada yang membuat anak menjadi menyembunyikan kesalahannya kalau dia ada kesalahan lagi. Ada juga yang dia perilaku pasif agresif, ya. Ada juga yang mereka anak juga jadi gak nyaman di pada itu sampai jangka waktu yang panjang. Nah, ada juga yang dia ya udah mendorong menyalahkan diri sendiri. Konsep ini menjadi negatif itu adalah hukuman apabila kita memberikan kepada anak. Tapi kalau misalnya ada di sini yang sukses dan termasuk uji positif itu ada konsekuensi dan restitusi. Nah, bedanya konsekuensi dan restitusi itu adalah kalau misalnya hukuman tadi membuat anak tidak nyaman, kalau konsekuensi itu adalah jadi anak juga dibuat tidak nyaman, tapi dia tidak jangkanya tidak panjang. Jadi konsekuensinya kalau dia bolos, ya dia tidak belajar. Ya kalau misalnya dia tidak memakai seragam yang lengkap, ya berarti konsekuensinya dia harus mengambil atau mencari untuk bisa menggunakan seragamnya dengan baik. Itu konsekuensinya berarti dia harus tidak menggunakan seragam yang lengkap, itu konsekuensinya. Nah, restitusi, nah kita ada restitusi. Restitusi itu adalah perilaku yang bisa kita terapkan, itu bisa lebih positif dibandingkan hukuman dan konsekuensi. Nah, restitusi itu merupakan pilihan. Jadi kita menguatkan untuk anak mereka bisa dalam jangka waktu panjang. Jadi anak juga mendapatkan penguatan atas perilaku yang dilakukan. Nah, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, jadi restitusi ini adalah kesepakatan yang memang murid buat untuk mereka lakukan sendiri bertanya. Jadi kalau restitusi nanti kita akan bahas bagaimana cara membuat restitusi dengan anak. Nah, ini adalah restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi kalau misalnya anak melakukan kesalahan, ya tidak apa-apa, aja mereka pernah manusia juga sebenarnya pernah salah, tapi dia kembali lagi ke kelompoknya, dia menjadi pribadi yang lebih baik seperti itu. Nah, untuk melakukan restitusi kita harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih keyakinan kelas? Nah, jadi keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Kenapa sih keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan kelas aja? Jadi kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Ya, saya mau nanya nih, kita kalau menggunakan motor ada peraturan selalu menggunakan helm nggak? Iya. Kita kalau misalnya mau melakukan sesuatu, mau makan, kita harus mencuci tangan nggak? Iya. Kenapa? Saya mau tanya, kenapa coba? Ada yang bisa jawab? Menjaga higienitas. Ada lagi bisa jawab? Kenapa sih kita harus menggunakan helm pada saat berkendara motor? Supaya lebih aman. Iya, kesempatan. Manfaatnya Sesuai dengan aturan negara kenasinan. iya, supaya kita bisa lebih safety dalam berkendara, ya. Untuk kelebihannya itu adalah untuk membuat diri kita menjadi lebih aman, safety. Nah, kita juga kan harus menggunakan masker yang diciptakan setiap
kelas, bapak ibu lagi belajar, mereka nggak senang. Maksudnya kan mereka mencari kesenangan di kelas yang lain, misalnya mereka suka keluar kelas, cari kesenangan atau izin ke toilet, tapi kita nggak tahu ke toilet atau enggak. Nah itu adalah kebutuhan yang memang yang memang ada dalam manusia. Itu adalah 5 kebutuhan dasar yang kita perlu tahu sebagai seorang guru. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penguasaan atau pengakuan, kebutuhan kebebasan, dan juga kebutuhan untuk merasa senang. Nah, jadi ini masuk ke 5 posisi kontrol yang tadi Bapak Ibu mengepal tangan ya. Nanti kita akan masuk ke sini 5 posisi kontrol. Nah, di sini menurut Diane Brozen ada 5 posisi kontrol dalam kehidupan. Yang pertama itu adalah penghukum. Yang kedua itu adalah membuat rasa bersalah. Yang ketiga itu teman. Yang keempat itu memantau. Yang kelima itu manajer. Nah, jadi coba nanti kita akan menerapkan manajer kita lebih banyak nih ke posisi kontrol yang ada nih. Yang menghukum kah? Pokoknya kalau misalnya kamu nggak ini, ibu hukum ya ini atau nggak akan bersalah. Kamu itu kan ibu udah bilang ini buat apa? Berarti mungkin kita nggak tahu itu posisi kontrol apa yang kita lakukan. Apa sebagai teman atau pemantau atau ini adalah manajer. Yang mana nih yang kita lakukan dan mana yang paling baik yang harus kita lakukan dari 5 posisi ini. Jelas nggak? Saya bacakan aja ya. Jadi contoh misalnya ada 5 posisi kontrol yang tadi dengan 5 contoh perilaku yang harus Bapak Ibu pahami. Kayak misalnya guru berbuat, menghardik-hardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu adalah termasuk salah satu penghukum. Posisi kontrol penghukum. Ya. Kalau berceramah, menuju kekecewaan yang di dalam, ya itu adalah sebuah rasa bersalah. Jadi kalau kita kayak merasa senang nih, ya ini saya juga interpretasi diri ya setelah saya memahami materi ini kadang seneng nih kayak anak kalau merasa bersalah itu kita kayak ada seneng nih, anak seneng ya, kayak kita seneng ya kalau anak tuh merasa bersalah, padahal itu sebenarnya nggak bagus untuk psikologi anak. Nah, yang ketiga perilaku kontrol positif ini ada teman dan pemantau. Contohnya teman itu adalah kita membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi kayak misalnya, ya udah dia nggak apa-apa kok kayak gini, dia punya alasan kok dia melakukan ini. Kayak kita sebagai teman aja posisi kita. Nah itu juga bagus tapi nggak terlalu bagus juga. Nah posisi yang keempat ini adalah pemantau. Ya kita menghitung dan mengukur nih anak sudah berapa kali ini salah nih. Ya kita pantau nih. Dia udah menghitung nih udah berapa kali nih, udah 2 kali, 3 kali, kita ukur salahnya kayak udah banyak nih. Nah itu juga perilaku kontrol positif tapi masih belum optimalnya. Yang terakhir ini adalah manajer. Manajer ini adalah perilaku kontrol diri, jadi anak memiliki kontrol atas dirinya sendiri. Jadi kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Oh terus kamu apa sih yang udah kita yakini? Terus kamu meyakini hal itu menurut kamu bisa nggak memperbaikinya? Jadi membuat anak tuh berpikir. Nah ini adalah contoh perilaku manajer. Jadi kita sebagai guru perlu ya membuat anak itu berpikir dan mengontrol atas dirinya sendiri seperti itu. Coba saya mau tanya kepada Pak Hilman, kira-kira Pak Hilman ini lebih banyak posisi kontrolnya yang mana? Dari 5 kontrol tadi. Ya, di pertengahan penjelasan materi ada
juga Bapak boleh apa namanya buka BCR atau buka sesuatu yang lain, boleh open book kalau ada tugas ada ulangan. Nanti aja tunggu game ada waktunya di sini. Habis ini kita lagi istirahat. Dan juga saat saya juga nonton sholat juga itu, ya, saya membuat situasi kondisi anak untuk berpikir, udah sekarang pakai kajian dulu, ya, untuk di luar masjid boleh pas pagi. Nah itu menurut Pak Irfan itu posisi apa Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu yang boleh memberikan tanggapan? Pak Eko silakan. Tadi Pak Hilman tuh memberikan contoh seperti itu. Ada anak ya, ketika lagi ini baru kasus yang pertama juga kan. Ada anak yang dia bermain game. Nah, Pak Hilman memberikan pertanyaan seperti itu. Dan jawaban anaknya ini gimana? Oh iya Pak, bentar lagi langsung selesai. Kalau Bapak Ibu itu posisinya teman atau manajer? Karena bisa dinego. Karena bisa dinego. Oke, ada lagi yang mau berikan contoh kasus mungkin dari pengalaman Bapak Ibu? Boleh. Saya bahasanya maksudnya kemana? Jadi waktu itu ada di salah satu kelas itu dia bawa HP itu kan berat banget tuh. Pintu kelas tertutup. Dia buka sendiri, tutup sendiri. Pertama nantinya ditendang, gitu kan? Mungkin karena saking sulitnya. Gitu. Terus di awal mungkin lebih ke arah ngomong kan ya coba diulangi lagi cara masuknya benar gimana. Dia ulang dengan baik. Habis itu saya akan tanya ke namanya. Coba kita lihat tadi Bara bawa kotak HP. Kotak HP ya? Ini kira berat gak? Berat, kayak gitu. Terus ada lihat nggak tadi waktu si anak ini masuk ke ruangan dia? Pertama masuk pintunya diapakan? Ditendang gitu. Berarti tendangnya dia kesulitan dong. Udah dia. Terus nanya ke anaknya, sulit gak? Awalnya bilangnya enggak, anaknya udah gitu. Ada yang keras semua gitu. Tidak sulit, lalu kenapa nendang pintu? Oh iya Bu, iya sulit gitu. Sulit ya? Nah kalau sulit itu apa sih yang harus kita lakukan? Sebaiknya kan kita melihat gitu. Terus jawab, ada yang beberapa jawab, kita harus bantu. Nah benar, kita harus membantunya gitu ya. Next time kalau misalnya datangnya bawa kotak HP dan merasa kesulitan, dibantu ya. Dia bilang iya, oke. Karena kalau dia baik kepada kita, apa harus kita ucapkan? Jadi seluruh kelas bilang terima kasih gitu dia bilang anaknya gitu. Coba ada yang bisa menjawab itu termasuk posisi kontrol yang mana tuh tadi? Dari ceritanya Bu Ani. Nah, jadi manajer ya, jadi memang membuat anak meyakini bahwa mereka melakukan seperti itu dari motivasi dari mereka. Ada lagi yang satu lagi? Yuk, Bapak kita bahas biar Bapak Ibu jadi lebih tahu nih bagaimana penerapan ketika di materi ketika di kelas atau di ABM seperti itu. Harus sih atau enggak kita next? Ada pelajaran biologi Bu Leni? Oke, lanjut ya. Ya, jadi Bapak Ibu sudah mulai paham ya tentang posisi kontrol dari William Glasser tadi. Nah, saya akan menjelaskan segitiga restitusi. Ya, jadi ini memang banyak materi dari disiplin positif yang perlu kita ketahui bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi itu sendiri. Nah, jadi segitiga restitusi ini adalah proses dialog. Ya, ini adalah proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini kita
dialog pada anak supaya anak bisa sadar, bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri dan juga menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Nah, ini adalah contoh segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu yang pertama ada validasi tindakan yang salah. Jadi misalkan contohnya di situ ada pertanyaannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ada nggak sih cara yang lebih efektif untuk kamu misalnya datang lebih pagi? Kan kita menghadapi anak yang terlambat dulu misalnya yang Fadil habis waktu berpikir. Ini anak terlambat dulu kan? Coba kita validasi tindakan yang salah. Kita berikan pertanyaan berupa dialog. Kamu punya alasan kenapa terlambat? Coba dikasih tahu alasannya kenapa kamu melakukan itu. Terus kamu tanya lagi, ada nggak sih cara lebih efektif supaya kamu bisa datang lebih pagi? Itu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi mereka tahu tindakannya itu salah tapi tidak menghakimi. Nah yang kedua, jadi segitiga itu ada urutannya. Yang pertama validasi tindakan yang salah, yang kedua menanyakan keyakinan, yang ketiga menstabilkan identitas. Nah yang kedua setelah kita memvalidasi tindakan yang salah, nah kira-kira kita tadi kamu ini ingin menjadi orang yang seperti apa sih kalau misalnya terlambat terus gitu loh. Biar aku sadar ya, jadi apa ya? Kamu mau jadi apa kalau misalnya kamu menjadi orang yang kamu ingin jadi orang yang seperti apa dengan tentang kamu yang terlambat kalau kamu pengennya jadi orang yang seperti apa yang ke depannya supaya kamu tuh berpikir. Nah terus kita masukin keyakinan kelas di situ ya. Saya bapak ibu di kelas lagi memberikan nilai-nilai, kita kasih tahu kira-kira kita udah pernah sepakati belum sih di kelas kalau misalnya kesepakatan itu apa aja sih. Misalnya tadi kayak dulu awal disiplin hadir ke kelas. Nah tanya lagi kamu yang kamu lakukan sendiri ini sekarang seperti apa gitu. Nah menstabilkan identitas nih yang ketiga. Kita menstabilkan bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan kok. Jadi anak tidak merasa bersalah. Setiap orang pernah kok melakukan kesalahan. Setiap orang pernah kok pasti datangnya tidak tepat waktu. Nah kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan ini. Jadi disadarkan anak untuk berpikir lebih positif seperti itu. Ini adalah salah satu contoh segitiga restitusi yang kita bisa terapkan di kelas atau di tiket seperti bisa bilang. Nah, teknisnya ini adalah contoh sih sebenarnya. Contoh, jadi ini adalah demonstrasi kontekstual yang sudah saya buat bagaimana saya menerapkan segitiga restitusi kepada murid.
Nah, jadi saya tanya, ketika kamu menggunakan HP, keyakinan kelas mana nih yang kamu belum terapkan? Akhirnya Raisa bilang, keyakinan kelas saya yang saya belum terapkan itu yang menghargai diri sendiri dan itu menghargai untuk menghormati orang lain. Nah, di situ dia merasa tidak bisa menghargai dirinya karena dia memberikan penjelasan. Jadi dari bagian itu aku ya keyakinan kelas ini yang saya tidak lakukan, tapi depannya kamu harus melakukan apa ya, kita buat lanjut ya. Kira-kira kedepannya Raisa mau ngapain ya? Apa nih apa yang Raisa lakukan kedepannya? Saya tidak akan melakukan kesalahan berfungsi lagi dan saya menjadi akan melakukan kelas itu melanjut kelas ini. Iya, oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Contoh yang bisa saya berikan salah satu contoh tentang restitusi restitusi. Ya, jadi itu adalah materi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru ya. Mungkin Bapak Ibu guru tahun depan bisa menjadi tahun guru kelas selanjutnya. Amin. Insyaallah. Ya, jadi sebelum saya itu saya mau minta kepada salah satu guru memberikan kesimpulan. Sebelum kita tutup biasanya kan ada kesimpulan dulu apa yang Bapak Ibu dapatkan dari materi yang sudah saya sampaikan. Apa perlu ditunjuk? Kadang-kadang apa perlu ditunjuk atau saya melempar bola? Depan ini boleh. Apakah depan saya atau Faisal sepertinya sangat menyimak sekali. Sangat menyimak ini. Paling sekali ya. Silakan. Apa kesimpulan yang bisa saya dapatkan? Ya, kesimpulannya yang pertama ya kita hal yang baru ya ini yang kita tidak sadari, mungkin kita sudah pernah melakukan tapi kita tidak sadar kalau kita sudah melakukannya. Nah, itu salah satu hal yang pertama. Dan yang kedua, kita sudah tahu teori seperti ini, mungkin nanti kita bisa kembangkan lagi dengan teori-teori yang lain sehingga akan ada hasil yang lebih maksimal atau kombinasi antara teori ini dengan teori yang lain. Seperti itu dari saya sih. Tepuk tangan dulu. Kita satu lagi deh. Kenapa ini? Satu lagi kita dari Bu Eni. Bu Eni tadi belum bicara. Apa kesimpulan yang Bu Eni dapatkan dari materi hari ini? Iya, untuk materi hari ini tadi tentang budaya positif ya. Menarik ya, saya juga di sini baru baru dan saya itu penting juga